Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di mata kuliah Hukum Baca. Baik, langsung saja ya, Bu Risma share screen. Materi kita pada pertemuan ke-10, yakni kita akan mempelajari mengenai ketentuan umum dan perhitungan dasar pajak penghasilan atau pajak PPh. Nah, mata kuliah ini teman-teman, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah dari hukum pajak ya. Kita nanti akan belajar mengenai konsep dasar, pengertian, tujuan PPh, lalu dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk perhitungannya terkait dengan langkah sistematis menghitung pajak penghasilan kena pajak, pajak terhutangnya, lalu ada yang namanya dasar hukum. Dasar hukumnya adalah dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang HPP, Undang-Undang PMK, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan dari Dirjen Pajak yang berlaku. Nah, diharapkan nanti teman-teman setelah mempelajari mata kuliah ini, teman-teman dapat menjelaskan konsep dasar dari pajak penghasilan. Memahami definisi, fungsi, dan tujuan pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ada di Indonesia. Yang kedua, yakni mengidentifikasi subjek pajak PPh, di mana teman-teman nanti diharapkan bisa membedakan subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, serta berbagai jenis penghasilan yang menjadi objek pajak yang dikecualikan itu apa saja. Nah, yang ketiga adalah menentukan penghasilan kena pajak atau yang sering kita kenal dengan PKP. Dan di sini nanti kita akan menghitung bagaimana sih eh, secara bertahap dalam ini ya apa bertahap dari penghasilan bruto, pengurangan yang diperbolehkan hingga memperoleh nilai PKP itu yang dengan benar. Nah, keempat adalah memahami tarif dan PPh terhutang. Menerapkan tarif progresif orang pribadi dan tarif PPh badan secara tepat untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Ya, di sini adalah definisi dari pajak penghasilan. Apa sih yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Di sini, eh, untuk PPh sendiri ini adalah bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak ini. Jadi PPh ini penghasilan ya. Ya, fungsi pajak penghasilan itu dibagi menjadi tiga. Kita lihat yang pertama dari fungsi budgetir. Dari fungsi budgetir atau sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah fungsi regulasi ya. Ini sebagai alat ukur kebijakan ekonomi dan sosial di negara. Yang ketiga adalah fungsi redistribusi, di mana fungsi redistribusi ini adalah fungsi pemerataan pendapatan melalui tarif progresif. Selanjutnya adalah kedudukan PPh dalam sistem perpajakan. PPh ini merupakan pajak penghasilan langsung yang menjadi tulang punggung penerimaan negara dan kontribusinya ini mencapai lebih dari 50% dari total penerimaan pajak nasional setiap tahunnya ya. Ini adalah dari pajak penghasilan. Oke, Risma lanjutkan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih ketentuan umum dan perhitungan pajak penghasilan ini kaitannya dengan mata kuliah hukum pajak. Kenapa sih kita kok harus belajar ya teman-teman ya? Hukum pajak kok harus belajar mengenai pajak penghasilan. Di dalam hukum pajak, sebelum mempelajari tata cara menghitung besarnya pajak yang dibayar, hal yang lain yang penting adalah memahami bahwa setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, prinsip ini dikenal dengan prinsip atau asas legalitas yang tercantum dalam pasal 23A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, seluruh pengenai pajak penghasilan tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang ya, melainkan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang HPP, lalu Undang-Undang Ketentuan Tata Cara Umum Perpajakan, Undang-Undang KUP, serta perubahan terbaru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dalam hukum pajak terdapat beberapa ketentuan umum yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu eh, pihak subjek pajak. Itu adalah pihak yang menurut undang-undang mempunyai kewajiban membayar pajak. Subjek pajak ini meliputi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan bentuk usaha tetap. Kedua adalah objek pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Nah, di sini yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Ketiga adalah wajib pajak. Wajib pajak itu adalah subjek yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Nah, pemahaman terhadap ketiga konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan apakah seseorang atau suatu badan memiliki kewajiban perpajakan menurut hukum, ya. Selanjutnya adalah perhitungan dasar pajak penghasilan. Dalam praktek perpajakan, perhitungan PPh ini dimulai dari bruto, penghasilan di bruto yang diterima oleh si wajib pajak. Dari penghasilan tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperoleh menurut ketentuan perpajakan, sehingga diperoleh yang namanya penghasilan bruto. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto itu nanti masih dikurangi dengan yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Setelah PKP diperoleh, barulah yang diterapkan tarif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, wajib pajak badan itu perhitungannya dari laba komersial terlebih dahulu setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan sehingga memperoleh laba fiskal yang menjadi dasar dari pengenaan pajaknya itu apa. Jika dikaitkan dengan mata kuliah hukum pajak ya teman-teman, proses penghitungan tersebut tidak hanya kita pandang sebagai bagian kegiatan akuntansi, tetapi sebagai pelaksanaan hak serta kewajiban hukum antar negara dan wajib pajak. Negara memiliki hak untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang, sedangkan wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar melalui self-assessment system tentunya. Di sisi lain, eh, wajib pajak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan perpajakan, mengajukan keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali apabila merasa terdapat tetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, hukum pajak ini tidak hanya mengatur besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi negara maupun wajib pajak agar seluruh proses perpajakannya berlangsung adil, transparansi, dan memiliki kepastian hukum. Oke, bisa melanjutkan ya. Nah, ini adalah dasar hukum dari pajak penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan di Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi saya naikkan dulu. Hierarki perundang-undangan yang berjenjang mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaan teknis. Yang pertama adalah peraturan dari Dirjen Pajak atau per DJP. Ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perpajakan sehari-hari. Yang kedua adalah peraturan Menteri Keuangan. Peraturan teknis pelaksanaan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga adalah peraturan pemerintah, ya ini mengatur hal-hal teknis yang diamanahkan oleh undang-undang.
harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, yakni pembaharuan ketentuan tarif PTKP dan sistem perpajakan modern. Serta yang terakhir adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yakni mengenai landasan utama pengenaan PPh beserta perubahannya melalui Undang-Undang HPP. Nah, jadi teman-teman ini adalah dasar hukum dari pengenaan pajak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan yang dapat ditetapkan oleh undang-undang untuk dikenai pajak penghasilan. Terdapat dua klasifikasi utama berdasarkan domisili dan status kependudukan. Yang pertama adalah orang pribadi, individu yang memiliki penghasilan, meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Badan itu adalah sekumpulan orang dan atau model PT, firma, CV, BUMN, yayasan, dan bentuk usaha lainnya. BUT adalah bentuk usaha tetap, di mana tempat usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia, seperti perwakilan kantor atau cabangnya. Nah, ditinjau dari kependudukannya, kita bisa lihat ada namanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan serta badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Nah, berbeda dengan subjek pajak luar negeri, ini adalah objek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada kurang dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia itu namanya subjek pajak luar negeri. Jadi sudah tahu ya sekarang ya bedanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, teman-teman, ini adalah objek pajak penghasilan. Kita bisa lihat dari gaji dan upah, honorarium, laba usaha, dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, keuntungan atas penjualan aset. Ini adalah objek pajak penghasilan. Selanjutnya, kita berbicara mengenai yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai objek pajak penghasilan, di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ini mengacu beberapa jenis penghasilan dari pengenaan pajak demi alasan keadilan, kebijakan, dan kepastian hukum. Yang pertama di sini adalah bantuan atau sumbangan keagamaan sosial yang memenuhi syarat. Kedua adalah hibah, hibah dari keluarga, saudara, atau garis keturunannya itu bukan termasuk dari objek pajak. Warisan yang diterima ahli waris, pembiayaan klaim asuransi jiwa atau kecelakaan beasiswa. Selanjutnya, iuran yang diterima dana pensiun yang disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah bagian laba yang diterima anggota firma atau CV yang tidak berbadan hukum. Pengecualian dari objek pajak ini bertujuan memberikan perlindungan sosial ya. Di sini perlindungan sosial terkait dengan mendorong investasi, mencegah pajak berganda atas penghasilan yang sama. Nah, ini sudah nampak di layarnya teman-teman ya, terkait dengan penghasilan neto dan penghasilan kena pajak. Ini adalah penentuan penghasilan kena pajak yang dilakukan melalui tahapan perhitungan. Pada materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses penentuan penghasilan kena pajak atau PKP yang merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Hmm, bisa dilihat ya. Oleh karena itu, sebelum tarif PPh ini diterapkan, terlebih dahulu kita melakukan beberapa tahapan perhitungan agar jumlah pajak yang dikenakan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tahapan pertama kita bisa lihat dulu, yakni menentukan hasil penghasilan bruto, yaitu seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama 1 tahun pajak. Penghasilan bruto dapat berasal dari gaji, dari honorarium, lalu keuntungan usaha, bunga, dividen, ataupun royalti
maupun bersumber penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak penghasilan ya. Eh, Selanjutnya, nilai ini menjadi titik awal ya dari adanya pajak penghasilan ini menjadi nilai titik awal untuk proses perhitungan karena mencerminkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh si wajib pajak. Tahapan kedua adalah mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Biaya tersebut dikenal dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau kita sering menyebutnya adalah 3M. Selain itu, pengurangan dapat berupa biaya penyusutan dan amortisasi aset, iuran dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta kompensasi kerugian fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh biaya yang diperkenankan dikurangkan, diperoleh namanya penghasilan neto, yakni penghasilan yang benar-benar mencerminkan kemampuan ekonomi ditetapkan setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih dikurangi lagi dengan yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di dalam PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan diberikan perintah sebagai alat perlindungan terhadap dasar masyarakat. Teman-teman, besarnya PTKP ini ditentukan berdasarkan dari status wajib pajak. Misalnya, dia lajang, menikah, dan memiliki tanggungan. Setelah penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP, ya, sudah nampak di layar ya gambarnya, barulah diperoleh namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Di sini PKP ini menjadi eh, salah satu dasar pengenaan tarif pajak penghasilan. Berbeda dengan orang pribadi, wajib pajak badan itu tidak memperoleh fasilitas PTKP, sehingga penghasilan netonya setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal itu menjadi dasar perhitungan PKP-nya. Ya, berarti kalau kita tarik benang merah, dengan kita belajar hukum pajak mengenai pajak penghasilan, menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak harus didasarkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang atas dasar hukumnya terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP ya. Apalagi saat ini ya, kita tuh kan pembayaran atau pelaporan pajaknya menganut sistem self assessment ya, sehingga wajib pajak ini berkewajiban dia menghitung sendiri penghasilan netonya secara benar, terus melaporkan. Nah, DJP ini berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila ditemukan namanya ketidaksesuaian. Oke, ini adalah kolom atau tabel PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak kena pajak yang diberikan sebagai perlindungan dasar wajib pajak orang pribadi. Kalau tidak kawin, anaknya nol, hanya WP-nya saja itu 54 juta rupiah per tahun pengurangannya. Sedangkan tambahan status kawin atau menikah ditambah dengan 4,5 juta. Ditambah dengan tambahan pertanggungan anak ya maksimal 3 per anak 4,5 juta. Mulai dari tidak kawin mendapatkan PTKP 54 juta sampai dengan kawin 3 tanggungan PTKP-nya adalah 72 juta rupiah. Ya, dari sini teman-teman sudah paham ya bahwa tarif PTKP tersebut menentukan besarnya yang menjadi dasar pengenaan pajak dari eh, perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Tarif pengenaan pajaknya berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, Indonesia ini menerapkan tarif progresif ya. Kita bisa lihat kalau tarif progresif untuk eh, wajib pajak orang pribadi 0 sampai 60 juta itu 5%. 60 sampai 250 juta 15%. 250 sampai 500 juta 25 persen. 500 juta sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar lim- eh, 35%.
Selanjutnya, kalau tarif PPh badan itu dari 22% tarif umumnya. Ini berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT sesuai dengan Undang-Undang HPP. Selanjutnya, 11%. Ini adalah tarif khusus yang go publik pengurangan 50% bagi WP badan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, yang terakhir adalah 0,5, yakni UMKM. Ini sudah tercermin PPh-nya final ya di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Tarif final bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dengan omset kurang lebih dari 4,8 M per tahun. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menghitung pajak penghasilan ya. Dalam sistem perpajakan di Indonesia tentunya perhitungan PPh ini dilakukan bertahap dan sistematis ya teman-teman ya. Terkait dengan setiap tahapan saling berkaitan sehingga menjadi sehingga apabila ada kesalahan dalam satu tahap, hasil perhitungan pajak secara keseluruhan juga akan menjadi tidak tepat. Oleh karenanya, penting ya bagi wajib pajak untuk memahami urutan perhitungan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, sudah nampak di layar, teman-teman sudah dilihat bahwa untuk langkah pertama yakni menghitung penghasilan brutonya terlebih dahulu. Di sini caranya menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak dan penghasilan tersebut dapat berasal dari gaji, bonus, honorarium, tunjangan laba, maupun sumber penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak penghasilan. Langkah kedua adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan. Bagi karyawan, salah satu pengurang yang umum adalah biaya jabatan. Sedangkan bagi pelaku usaha dari pekerjaan bebas, yang dapat dikurangkan adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang dikenal sebagai 3M. Setelah tadi ada yang namanya penghasilan bruto yang dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperbolehkan yang diperoleh nanti namanya itu adalah penghasilan itu. Nilai inilah nantinya yang akan menjadi dasar untuk memproses perhitungan berikutnya. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan itu masih dikurangi yang namanya PTKP. Yang tadi ya, tabel yang Bu Risma jelaskan ya, 54 juta. Kalau misalnya ada tanggungan kawin, tambah 4,5. Kalau ada tanggungan anak, ditambahkan lagi 4,5 juta sampai dengan maksimalnya 3 anak. Nah, langkah terakhir adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini akan diperoleh dari penghasilan neto setelah dikurangi PTKP. Selanjutnya, terhadap PTKP tadi diterapkanlah tarif pajak penghasilan yang berlaku sesuai lapisan tarif dalam peraturan perpajakan. Jadi, di dalam mata kuliah hukum pajak yang kita pelajari ini, dari semua keseluruhan tahapan, ini merupakan asas legal ya teman-teman ya, karena setiap langkah perhitungan mulai dari penentuan penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan, PTKP-nya sampai dengan tarif itu sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Nih, dengan memahami tahapan ini ya, eh, Bu Risma berharap nanti teman-teman bisa menghitung pajak penghasilan dengan benar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dasar DPP orang pribadi. Ini Pak Ahmad, wajib pajak orang pribadi, penghasilan brutonya 240 juta, biaya jabatannya 6 juta. Berarti 240 juta dikurangi biaya jabatannya 6 juta. 234 juta. Dikurangi, oh ternyata dia kawin anaknya satu. Berarti dikurang PTKP-nya 63 juta. Terus totalnya ada 171 juta. Ya, untuk tarif pajaknya adalah pertama lapis 1 sampai 60 juta dikalikan dengan 5%. Sisanya dari 171 juta dikurangi 60 juta, ketemu nih 111 juta dikalikan dengan 15%. Hasilnya 16 juta 650. Total PPh terhutang setahun adalah 3 juta ditambah 16 650. 19 650. Kalau dibagi per bulan berarti totalnya adalah 1.637.500 ribu rupiah. Nah,
Permasalahan umum yang sering terjadi apa? Yang pertama adalah salah menentukan objek pajaknya. Kedua adalah kesalahan menghitung PTKP-nya itu berapa. Selanjutnya, kesalahan mengenai tarifnya. Salah. Tarif tunggal, tarif progresif berlapis, yaitu salah itu juga bisa mempengaruhi permasalahan di dalam perhitungan pajak PPh. Ada lagi, ini kelalaian administratif perpajakan. Ini adalah ringkasan alur ya, mulai dari subjek pajak sampai dengan PPh terhutang. Nah, baik teman-teman, kita sudah masuk ke kesimpulan bahwa misalnya pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai PPh ya, itu pajak tambahan kemampuan ekonomis yang diterima WP dari dalam dan luar negeri, itu diatur di dalam undang-undang ya. Pemahaman ini adalah terkait dengan fondasi eh, untuk mempelajari pasal 23, 22, dan pasal 26 dan PPh Badan. Baik, teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di live siakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan saya selanjutnya. Terima kasih.